Surah ke-20 Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal Qur'an, kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad litashqa, agar kamu merasa susah atau celaka. Jadi kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan tazkiratan, peringatan, liman yakhsha, bagi orang yang takut. Tanzilan, diturunkan mimman khalaqal arda, dari zat yang telah menciptakan bumi, as-samawatil ula, dan semesta langit yang tinggi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. 'Alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih ada Allah, di atas arsy, singgasana, bersemayam di atas singgasana, yaitu Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Ya, sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Ya. Lahu ma fis samawati, baginya apa yang di semesta langit, wa ma fil ardi, dan di bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, wa ma tahtas sara, dan apa yang di bawah tanah. Wa in tajhar bil qaul, dan jika kalian mengeraskan ucapan saat berdoa atau berzikir, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka sungguh dia Allah mengetahui rahasia, yang tersembunyi, wa akhfa, ya, rahasia, wa akhfa, dan yang tersembunyi, getaran hati. Jadi dia Allah Maha mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi, getaran hati. Jadi maksud ayat ini itu tidak perlu mengeraskan suara dalam berdoa, karena Allah itu mendengar doa walaupun diucapkan dengan suara yang rendah. Ya. Allahu la ilaha illahu, Allah itu tidak ada Tuhan selain yang lain yang patut yang bisa disembah. Tuhan yang disembah selain Dia. Lahul asmaul husna, bagi Allah itu Dia memiliki nama-nama yang baik, yaitu asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepada engkau Muhammad kisah tentang Musa putra Imran. Ya. Jadi Allah itu Dahak mengatakan bahwa ayat ini tadi diturunkan berkenaan dengan kaum kafir Quraisy yang suatu ketika berkata, Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad untuk mempersulit dan menyusahkan. Hanya turun ayat pertama sampai ini tadi, ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Ya, diturunkannya dari Allah yang menciptakan bumi dan langit, yaitu yang Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, yang bersemayam di arsy, yang Dianya memiliki langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Jika engkau mengeraskan ucapanmu, ya, dalam berdoa, sungguh Dia Maha mengetahui rahasia yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi. Ya, berdoa nggak usah keras-keras, Dia Maha mengetahui. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa, wahal ataka hadithu Musa, idro'a naron, tak kala dia melihat api, faqala, Musa berkata li ahlihi, kepada istri dan anak pelayannya, umkusu li ahlihim kusu, umkusu, tinggallah kalian di sini, inni anastu naron, sungguhnya aku melihat api, la'alli atikum minha biqabasin, mudah-mudahan aku datang kepada kalian
darinya dengan membawa nyala api ataupun obor, au ajitu 'alan nari huda, atau aku mendapatkan atas api itu suatu petunjuk jalan. Falamma ataha, maka tak kala dia mendatangi api yang ada di pohon itu, nudiya ya Musa, dipanggil, wahai Musa, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, fakhla'na 'alaik, maka lepaskan sandalmu. Innaka bil wadi al muqaddasi Tuwa, sungguhnya engkau berada di lembah suci yang bernama lembah Tuwa. Wa ana akhtartuka, dan aku telah memilih kamu untuk mengemban risalahku ini. Fastami' lima yuha, maka dengarkan terhadap apa yang akan diwahyukan, wahyu, diturunkan wahyu. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang disembah selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi untuk mengingat Allah caranya apa? Pakai sholat. Ya, mendirikan sholat agar supaya ingat dengan Allah. Inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat atiyatun, pasti datang, akadu ukhfiha, aku hampir menyembunyikan waktunya. Litujza, agar dibalas kullu nafsin, tiap-tiap diri orang, bima tas'a, dengan apa yang dia usahakan, kebajikan atau keburukan. Ya. Fala yasuddannaka, dan jangan sampai engkau dipalingkan anha, darinya, dari kiamat, man la yu'minu, oleh orang yang tidak beriman biha dengannya, wattaba'a hawahu fatarda, dan dia mengikuti hawa nafsunya, maka karena itu engkau binasa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apa itu yang ada di tangan kanan wahai Musa? Qala, Musa menjawab, hiya asoya, dia adalah tongkatku, atawakka'u 'alaiha, aku bertumpu pada saat aku berjalan, wa ahusyu, aku bertumpu kepadanya saat aku berjalan, wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan aku merontokkan dedaunan, ya, dengan tongkat itu, 'ala ghanami, untuk memberi makan kambingku, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku tongkat itu, padanya itu ada keperluan lain yang bisa bermanfaat. Qala, Allah berfirman, alqiha alqiha ya Musa, lemparkan ia, wahai Musa, lemparkan itu. Fa'alqaha, kemudian Musa melemparkannya, fa'idha ya hayyatun tas'a, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar, hayyatun tas'a, yang merayap dengan ringan dan cepat. Qala, Allah berfirman, khudha wala takhaf, ambil itu, wala takhaf, jangan takut, sanu'iduha, kami akan mengembalikannya, siratahal ula, pada keadaan yang pertama semula. Ambil lagi tongkatmu itu. Jangan takut, nanti akan kembali seperti aslinya. Wadmum yadaka, kempitlah tangan kananmu, ila janahika, ya, ke ketiakmu sebelah kiri, takhruj baydoa, maka ia akan mengeluarkan cahaya putih, min ghairi su'in, dari tangan, dengan tanpa cacat, ya, tanpa penyakit cacat. Ayatun ukhra, sebagai mukjizat yang lain. Linuriyaka min ayatinal kubra, untuk kami tunjukkan pada kamu dari tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, sungguh Fir'aun itu tagha, telah melampaui batas, mengaku sebagai Tuhan. Qala, Musa berkata, Rabbi syrahli sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, lapangkanlah untukku dadaku untuk mengemban tugas ini. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan dari lisanku ini. Ya. Jadi di sini Nabi Musa itu, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Karena apa? Dia memohon kepada Allah supaya dadanya dilapangkan menghadapi Fir'aun yang terkenal sebagai raja yang kejam. Mudahkanlah untuk urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku. Ya. Wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi Musa itu lidahnya itu kaku.
ya, pelo. Ya, karena dulu waktu kecil pernah memakan api, jadinya pelo. Yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku, waj'ali waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu untuk dari keluargaku, Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Usdud bihi azri, teguhkanlah dengannya kekuatanku ya. Wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah ia teman dalam urusanku, kainusabbihaka katsiran, supaya kami dapat bertasbih kepadamu ya Allah dengan banyak, wa nadhkuruka katsiran, dan kami mengingatmu dengan banyak. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau adalah Maha melihat terhadap kami. Qala, Allah berfirman, qad utita, sungguh aku telah beri su'laka ya Musa, permintaanmu wahai Musa. Walaqad mananna, dan sungguh kami anugerahkan nikmat alaika kepadamu marratan ukhra, pada kesempatan yang lain. Ya. Iz auhayna, ketika kami mewahyukan ila ummika, kepada ibumu, mayuha, apa yang diwahyukan. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, aniqdi fihi, yaitu letakkanlah dia Musa fit tabut, di dalam peti, faqdi fihi, kemudian hanyutkanlah fil yammi, di sungai Nil, fal yulqihil yammu, maka akan membawanya arus sungai itu bisahil, ke tepi, ya'khudhu aduwun li, akan mengambil, yaitu musuh Fir'aun akan mengambilnya ya, bagiku, wa'aduwun lahu, dan juga musuh baginya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku limpahkan kepadamu cinta kasih dariku. Walitusna'a 'ala aini, dan supaya kamu diasuh atas pengawasan dan penjagaanku. Ya, jadi sungguh kami telah memberi nikmat kepada kamu pada kesempatan yang lain, yaitu sebelum ini. Apa itu? Ketika kami mengilhamkan kepada ibu kamu ya, sesuatu yang diilhamkan, yaitu apa? Letakkanlah Musa dulu waktu kecil, letakkanlah Musa waktu bayi di dalam peti. Kemudian hanyutkan ke sungai Nil, maka biarkan arus sungai itu yang membawa ke tepi. Dia diambil oleh Fir'aun, yaitu musuhku dan musuhnya. Aku akan melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Ya, setiap orang yang memandang Nabi Musa akan merasa kasih sayang kepadanya. Ya, Allah berikan kepadamu kasih sayang. Kasih sayang itu dariku, dari Allah, agar supaya semua orang yang melihat Nabi Musa merasa kasih sayang. Ya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini, agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Iltamshi ukhtuka, ketika berjalan saudara perempuanmu yaitu Maryam, iltamshi ukhtuka, ya, ketika saudara perempuanmu yang bernama Maryam itu berjalan, fataqulu hal atulukum, lalu berkata, apakah mau, atulukum, aku tunjukkan pada kalian, wa Fir'aun ala mayyakfuluh, ya, atas orang yang dia dapat memeliharanya. Faroja'naka, maka kami kembalikan kamu ila ummika, kepada ibumu, kaita qarra ainuha wala tahzan, agar supaya ibumu merasa senang ya, mata hatinya, ainuha wala tahzan, dan tidak bersedih hati. Wa qatalta nafsan, dan kamu telah membunuh seorang bangsa Koptik ya, bangsa Mesir Koptik. Fanajjainaka, maka kami menyelamatkan kamu, minal ghammi, dari kesusahan, wa fatannaka futuna, dan kami beri cobaan pada kamu, cobaan-cobaan. Ya. Falabista sinin, maka kamu tetap beberapa tahun ya, sekitar 10 tahun, fi ahli Madian, di antara penduduk kota Madian. Summa ji'ta ala qadarin ya Musa, kemudian kamu datang ya, di atas sesuai waktu yang ditetapkan Allah mulai dakwah ya, wahai Musa. Yaitu ketika saudara perempuan kamu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan pada kamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikan kamu kepada ibumu, agar senang hatinya, dia tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seorang
Ya, yang terbunuh itu seorang bangsa Kipti yang sedang berkelahi dengan seorang Bani Israel sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qasas, ya. Jadi yang terbunuh itu adalah bangsa Kipti. Kipti itu orang asli Mesir, penduduk Mesir asli yang berkelahi dengan Bani Israel. Lalu kami selamatkan kamu dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan, ujian yang berat, lalu engkau tinggal beberapa tahun di penduduk Madian. Jadi Nabi Musa sedang datang ke negeri Madian untuk melarikan diri. Di sana dia dinikahkan oleh Su'aib dengan salah seorang putrinya yang menetap di sana beberapa tahun, sekitar 10 tahun. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Wastona'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu sebagai rasul untukku. Idhab anta wa akhuka bi ayati, pergilah kamu dengan dan saudaramu Harun dengan ayat-ayatku mukjizat. Walatania, dan jangan kalian berdua lalai fi dzikri, ya, dalam mengingatku, dalam beribadah. Idhaba, pergilah kalian berdua ila fir'auna innahu tagha, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia Fir'aun telah melampaui batas, mengaku Tuhan. Jadi orang yang mengaku dirinya Tuhan, atau dia berperilaku supaya dia itu ditundukin, disembah-sembah, dimuliakan sampai hampir mirip-mirip nyembah seperti Tuhan, itu menjadikan Allah itu sangat murka, sangat marah. Itu masuk golongan orang yang melampaui batas, ya, melampaui batas, mengaku sebagai Tuhan, ya, atau yang mirip-mirip dengan itu, yang intinya adalah merasa dirinya hebat, merasa menggunakan hak-hak Allah sebagai Tuhan yang disembah. Ini adalah hal penting yang sangat membahayakan. Jangan sampai manusia memiliki sifat yang melampaui batas, yaitu mengaku-ngaku Tuhan atau berbuat sesuatu yang menyerupai dan mirip-mirip, niru-niru, merasa dirinya sebagai diagungkan seperti Tuhan, seperti diagungkan, ya. Faqula lahu qaulan, maka bicaralah kalian berdua kepadanya qaulan dengan perkataan layyinan yang lembut. La'allahu yatadzakkar, mudah-mudahan dia dapat mengambil pelajaran, ingat, au yakhsha, atau takut, lalu kembali, ya, sadar, kembali yang baik, ya, sadar. Qala, keduanya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana nakhafu, sungguhnya kami takut ayyafruto alaina, bahwa dia akan segera menyiksa terhadap kami, au ayyatugha, atau bahwa dia akan lebih zalim, melewati batas. Qala Allah berfirman, la takhafa, jangan kalian takut, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma', sangat mendengar, maha mendengar perkataan kalian, wa ara, dan aku melihat, ya, tindakan kalian. Fa'tiyahu, kalian berdua datangi dia, fakula, katakan, ya, kalian berdua berkatalah, inna rasula rabbik, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhan kamu. Fa'arsil ma'ana Bani Israel, maka lepaskanlah, biarkanlah pergi ke Syam, lepaskan ma'ana bersama kami Bani Israel, keturunan Israel. Wala tu'adzibhum, jangan engkau menyiksa mereka. Qad ji'naka, sungguh kami datang kepada kamu bi ayatin, dengan bukti mukjizat min rabbika, dari Tuhan pencipta kamu. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan semoga melimpah kepada siapa yang mengikuti al-huda, yaitu petunjuk. Ya, mengikuti petunjuk. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, katakan, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, ya, biar pergi ke Syam, lepaskan itu Bani Israel. Sungguh kami datang kepada kamu, ya, jadi lepaskan Bani Israel bersama kami, jangan engkau menyiksa mereka, agar supaya pergi bersama Musa ke Syam. Jadi Bani Israel pada waktu mereka berada di Mesir itu di bawah perbudakan Fir'aun. Mereka dipekerjakan untuk mendirikan bangunan-bangunan yang besar, kota-kota yang dengan kerja paksa. Maka Nabi Musa meminta kepada Fir'aun agar membebaskan dia.
Sungguh kami datang kepada kamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Wassalam ala man ittaba'al huda. Inna qad uhiya ilaina. Sungguhnya benar-benar telah diwahyukan kepada kami. Annal adab, bahwasanya adab itu ala man kadzdzaba wa tawalla. Adab itu bagi ia yang mendustakan kebenaran, ya, kadzdzaba wa tawalla, dan yang berpaling. Ya, jadi adab itu memang diperuntukkan orang yang mendustakan kebenaran, wa tawalla, dan berpaling. Annal adab man kadzdzaba wa tawalla. Qala, Fir'aun bertanya, faman rabbukuma ya Musa? Lalu siapa Tuhan kalian berdua ya Musa? Qala, Musa menjawab, Rabbuna, Tuhan kami, alladzi a'ta kulla syai'in. Dialah yang memberi segala sesuatu, khalqahu, bentuk kejadiannya, summa hada, dan kemudian dia memberi petunjuk. Ya. Qala fama balul qurunil ula. Fir'aun berkata, ya. Jadi setelah Fir'aun bertanya, siapa Tuhan kamu, wahai Musa? Musa menjawab, Tuhan kami itu adalah Tuhan yang memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Ya, jadi memberikan akal, insting, naluri, kodrat untuk kelanjutan hidup masing-masing. Ya. Jadi Musa menjawab, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Nah, jadi apa itu? Memberikan akal, insting, naluri, kodrat alamiah untuk kelanjutan hidup masing-masing. Summa hada. Ya, Fir'aun menjawab, Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Qala fama balul qurunil ula. Qala, Musa berkata, ilmuha inda rabbi, itu catatan tentang umat terdahulu. Inda rabbi, ada di sisi Tuhan pencipta aku, fi kitab, dalam kitab Lauhul Mahfud. La yadillu rabbi wa la yansa. Tuhan penciptaku tidak akan pernah luput dan tidak akan pernah lupa. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda, yaitu dia yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, wasalakalakum, dan dia menjadikan untuk kalian fiha subulan, ya, di dalamnya beberapa jalan, wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia telah menurunkan dari langit air hujan, fa akhrajna bihi azwajan, maka kami keluarkan dengannya berpasang-pasangan min nabatin syatta, dari tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam warna dan rasa. Kulu war'au an'amakum, makan darinya dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian. Inna fi dzalika, sungguhnya yang demikian itulah ayatin liulin nuha, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal, punya pikiran. Minha khalaqnakum, dari bumi kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan kembalikan setelah mati, wa minha, dan darinya nukhrijukum, kami akan keluarkan kalian pada hari kebangkitan, tarotan ukhra, ya, kami keluarkan sekali lagi dari situ. Walaqad arainahu, dan sungguh kami telah perlihatkan kepadanya ayatina, bukti-bukti mukjizat kami, kullaha, semuanya. Fakadzdzaba wa aba, namun dia telah mendustakan dan menuduhnya sebagai sihir, sehingga menolak untuk beriman. Qala, Fir'aun berkata, ajitana, apakah kamu datang kepada kami, litukhrijana min ardina, untuk mengusir kami dari negeri Mesir, bisihrika ya Musa, dengan sihir kamu, wahai Musa. Falana'tiyannaka bisihrin mislihi, sungguh kami akan datangkan kepada kamu sihir tandingannya seperti itu. Faj'al bainana, maka buatlah antara kami, wa bainaka mau'idan, perjanjian antara kami dan kamu untuk bertemu. La nukhlifuhu, nahnu, kami tidak menyalahnya, yaitu kami tidak menyalahinya, wala anta, dan tidak pula kamu, makanan suwa, pada di sebuah tempat yang datar, arena pertandingan. Ya, kami pun pasti akan mendatangkan sihir. Ya, Fir'aun berkata,
Jadi sungguh kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan, enggan untuk menerima kebenaran. Jadi tanda-tanda di sini itu kenabian Nabi Musa. Ya, jadi pertemuan Nabi Musa dengan Fir'aun ini diperlihatkan baru 2 mukjizat, yaitu tongkat menjadi ular dan dari tangan yang putih bercahaya. Baru 2 ditunjukin. Kemudian Fir'aun sudah berkata, apakah engkau datang pada kami untuk mengusir kami ya, dari negeriku ini dengan sihirmu, wahai Musa? Maka kami pun pasti akan mendatangkan semacam itu kepada kamu. Aku juga bisa bikin sihir kayak begitu. Nah, itu kata Fir'aun. Maka buatlah, sekarang kita bikin perjanjian, pertemuan antara kami dan kamu, ya harus tepat, jangan menyalahi, dan tidak pula kami jangan sampai menyalahi. Jadi kita bikin perjanjian di suatu tempat terbuka, ya, arena pertandingan. Harus tepat, jangan menyalahi perjanjian ini. Qala, Musa berkata, mau'idukum yaumuz zinati. Janji pertemuan dengan kalian pada hari raya, ya, saat penduduk berhias dan berkumpul, hari raya. Wa ayyuh syaron nasu, dan hendaknya dikumpulkan untuk menyaksikan manusia penduduk Mesir semuanya, duhan pada waktu duha. Fatawalla Fir'aun, maka Fir'aun pulang, fajama'a kaidahu, lalu dia mengumpulkan tipu dayanya, tukang sihir, summa ata, kemudian datang ke arena tanding. Qala, berkata lahum, kepada mereka, 72 penyihir Fir'aun. Musa berkata, jadi Musa berkata kepada mereka, wailakum la taftaru 'alallahi kadiban, celakalah kalian, jangan kalian mengada-ada terhadap Allah kedustaan. Fayushitakum bi'adab, karena itu dia akan membinasakan kalian dengan siksaan. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi siapa yang mendustakan Allah. Ya, wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi, gagal. Khoba itu fasila, jadi khoba itu merugi ataupun gagal. Man iftara, siapa yang mendustakan Allah, pasti gagal. Fatanaza'u amrohum, maka para penyihir saling berbantahan amrohum, tentang perkara mereka Musa dan Harun. Di antara mereka bainahum, di antara mereka para penyihir, wa asarru, dan mereka merahasiakan an-najwa, mereka merahasiakan percakapan tentang Musa dan Harun. Wa asarrun najwa. Qalu, mereka berkata, in hadani, bahwa 2 orang ini la sahirani, benar-benar penyihir, yuridani, duanya ingin ayyukhrijakum, agar mengusir kalian, min ardikum, dari bumi Mesir, bisihrihima, dengan kedua sihirnya, wa yadhaba, dan keduanya akan menghilangkan bitoriqatikumul musla, musla, akan menghilangkan agama adat kalian yang utama. Fajmi'u, lalu berkumpul kalian, berkumpulkan dan gabungkanlah kaidakum, tipu daya sihir kalian, summa'tu soffan, kemudian datangkan pada kalian sebagai satu barisan. Wa qad aflahal yauma man ista'la, dan sungguh beruntung pada hari siapa yang menang. Ya. Jadi mereka para penyihir berkata, sesungguhnya 2 orang ini adalah pensihir yang hendak mengusirmu Fir'aun dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkan tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang telah menang, orang yang menang pada hari ini. Wa qad aflahal yauma man ista'la. Qalu ya Musa, para penyihir berkata, wahai Musa, pilihlah, imma antulqiyah, apakah kamu yang melontarkan dulu tali tongkat itu, wa imma annakuna awwala man alqa, ataukah kami menjadi pertama orang yang melontarkannya. Qala, Musa berkata, bal alqu, kalian lontarkan. Fa idza hibaluhum, maka tiba-tiba tali mereka, wa isiyuhum, tongkat mereka, yukhayyal, ya, terbayang ilusi, yukhayyal, khayal, ya, terbayang ilusi. Ilaihi min sihrihim, kepada Musa karena dia sihir, annaha tas'a, bahwa ia merayap.
Ya, jadi sihir itu hanya sebuah ilusi, itu sihir. Ya, perlu diketahui sihir itu adalah ilusi. Jangan pernah percaya karena itu sebuah ilusi. Ya, Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Nah, tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka itu terbayang oleh Musa seakan-akan merayap cepat karena sihir. Ya, yukhayyal. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Khifatan Musa. Maka dirasakan di dalam diri hatinya takut jika sampai orang terkelabui sihir ini ya oleh Musa. Qulna, kami berfirman, la takhaf, jangan kamu takut, innaka antal a'la, sesungguhnya kamu lebih tinggi, lebih unggul. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, lontarkanlah tongkat yang di tangan kananmu. Talqaf, maka ia akan menelan ma sana'u, sihir yang mereka buat. Innama sana'u kaidu sahir, sungguh hanyalah mereka itu berbuat tipu daya tukang sihir, wala yuflihu sahir haitsu ata, dan tidak mungkin menang tukang sihir dimanapun, dari manapun dia datang. Ya. Penyihir tidak mungkin menang, itu hanya tipu dayanya, ilusi, yukhayyal. Fa'ulqiyas saharatu sujadan, maka jatuh tersungkur para tukang sihir dengan bersujud kepada Allah. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman bi Rabbi Harun wa Musa, dengan Tuhan Harun dan Musa. Akhirnya para penyihir Fir'aun dasar sujud, ya, tersungkur, ya, mohon ampun, tobat kepada Allah. Mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Qala, Fir'aun berkata, amantum, kalian beriman lahu padanya, qabla an adzana lakum, sebelum aku izinkan kepada kalian. Innahu lakabirukum, sesungguhnya benar-benar pembesar atau guru kalian, alladzi 'allamakumus sihar, yang telah mengajari kalian sihir. Fala uqatti'anna aydiyakum, maka sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, min khilafin, dengan berlawanan, wala usallibannakum, dan sungguh aku akan menyalib kalian, fi juzu'in nakhli, di batang-batang kurma, wala ta'lamunna, dan sungguh kalian akan tahu, ayyuna asyaddu adzaban wa abqa, siapa di antara Fir'aun dan Tuhan Musa yang lebih keras siksanya dan lebih kekal. Ya, jadi penyihir itu setelah tunduk bersujud dan berkata, kami telah percaya, mohon ampun kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun langsung marah dan berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya, kepada Musa, sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada kamu. Maka sungguh aku akan potong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh aku akan salib kamu di pangkal pohon kurma, dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih, ya, lebih kekal siksanya, yaitu aku ataupun Tuhannya Musa. Qalu, para penyihir berkata, lan nu'siraka, kami tidak akan memilih mengikutimu, ala ma ja'ana, ya, atas apa yang datang kepada kami, minal bayyinat, dari bukti-bukti atas kebenaran Musa, walladzi fatarana, dan yang telah menciptakan kami, faqdi, maka putuskan, ma anta qad, apa yang kamu bisa putuskan, putuskan aja. Innama taqdi hadhil hayatud dunya, sesungguhnya kamu hanya bisa melakukan ini pada kehidupan dunia. Ya, akhirnya tukang sihir, para penyihir itu berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepada kamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah, hendak yang apa yang Anda putuskan, putuskan aja. Sungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana, sungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kami atas segala kesalahan kami, wa ma'akrah tanah, dan apa yang telah kamu paksakan pada kami alaihi, untuk melakukannya, yaitu berupa minas sihir, berupa sihir. Wallahu khairun wa abqa, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal siksanya. Innahu man ya'ti rabbahu, sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya mujriman, dengan membawa dosa,
fa inna lahu jahannam, maka baginya adalah neraka jahanam. La yamut fiha wa la yahya, di dalam neraka dia tidak akan mati, tidak hidup. Ya. Wa may ya'tihi mu'minan, dan siapa yang datang kepada Allah mukmin sebagai orang mukmin, qad amilas sholihat, dia telah beramal dari kebajikan, berbuat baik, ya, menjalankan wajib dan sunnah, faulaika lahumud darajatul ula, bagi mereka apa? Derajat yang tinggi. Jannatu adnin, yaitu surga Aden, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa dzalika jazaa'u man tazakka, itu balasan bagi orang yang mensucikan diri dari syirik dan maksiat. Jannatu adn. Walaqad auhayna ila Musa, dan sungguh kami telah mewahyukan kepada Musa an asri, agar berjalan pada waktu malam dari Mesir ke laut, bi'ibadi, dengan hamba-hambaku, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan, maka pukullah dengan tongkatmu untuk mereka agar supaya ada jalan, fil bahri yabasan, di laut yang kering, di laut, ya, supaya laut jadi kering, bisa untuk jalan. La takhafu darokan, jangan kamu takut tersusul Fir'aun, wala takhsha, dan janganlah kamu takut tenggelam. Fa'asbahum Fir'aunu, maka mengejar Fir'aun bijunudi, dengan bala tentaranya, faghosiyahum, lalu tenggelamlah mereka, minal yammi, di air laut, ma ghosiyahum, apa yang jadi tenggelam di laut. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Jadi setelah Fir'aun mengejar, ditenggelamkan, ya, tenggelam di laut. Wa adalla Fir'aunu, Fir'aun dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dengan menuhankan dirinya, Fir'aun. Wa mahada, dan tidak dapat memberi petunjuk. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad anjainakum, sungguh kami telah selamatkan kalian, min aduwikum, dari musuh kalian, wa wa'adnakum, dan kami telah janjikan kepada kalian untuk tunduk menerima Taurat. Jadi untuk menerima Taurat, kami telah menjanjikan kepada kalian untuk menerima Taurat, janibat Tur, di samping bukit Tursina, al-Aiman, sebelah kanan. Wa nazzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami telah turunkan kepada kalian manna, cairan kental dan manis seperti madu, itu manna. Wassalwa, salwa itu burung puyuh. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari yang baik-baik apa yang kami rezekikan pada kalian, wala tadghaw, dan jangan kalian melewati batas, fihi, di dalamnya, fayahil alaikum ghadabi, maka aku pasti akan murkaku pada kalian, ya, jika kalian tadghaw, melampaui batas. Wa may yahlil alaihi ghadabi, dan siapa yang turun padanya murkaku, yang dapat murkaku, faqad hawa, maka sungguh telah jatuh dalam neraka. Wa inni laghaffarun liman tahba, dan sungguh aku benar-benar pengampun, laghaffarun liman tahba, bagi yang bertobat, wa amana, kemudian beriman, wa amila sholihan, kemudian mengerjakan kebajikan, tsumma tada, kemudian dia dapat petunjuk, istiqomah dalam kebenaran. Wa inni laghaffarun liman tahba, sungguh aku benar-benar maha pengampun bagi siapa yang bertobat, ya, beriman, berbuat kebajikan, kemudian tetap di dalam petunjuk. Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa, dan apa yang membuat kamu datang lebih cepat dari kaummu, wahai Musa? Qala, Musa menjawab, hum ulai, mereka itu, hum, ala athari, ya, telah berada di belakang jejakku, wa ajiltu ilaika, dan aku ingin lebih cepat sampai kepada kamu, Rabbi litardo, Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku. Musa berkata, ya, jadi qala wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa, mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Musa berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku. Qala, Allah berfirman, fa inna qad fatanna, maka sungguh kami benar-benar telah menguji kaumaka, kaum kamu, min ba'dika, sesudah kamu berpisah dengan mereka, wa adallahumus samiri, dan telah disesatkan mereka oleh Samiri.
Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kamu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Faraja'a Musa, maka Musa kembali ila qaumi, kepada kaumnya, ghadbana asifa, dalam keadaan sangat marah dan bersedih hati. Qala, Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idukum, bukankah ya'idukum, menjanjikan kepada kalian, Rabbukum, apakah Tuhan, bukankah Tuhan kalian menjanjikan pada kalian wa'dan hasana, yaitu suatu janji yang baik, yaitu Taurat, dalam suatu janji Taurat yang baik. Afatala alaikumul ahdu, apakah terlalu lama bagi kalian perjanjian itu? Am aratum, atau kalian menghendaki ayyahilla alaikum ghadabun, agar turun kemurkaan atas kalian, min rabbikum, dari Tuhan kalian, fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjian dengan aku. Jadi kemudian Musa kembali pada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepada kamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagi kamu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Qalu, mereka berkata, ma akhlafna mau'idak, kami tidak menyalahi perjanjian denganmu, bimalkina walakinna, dengan kehendak kami, walakinna, akan tetapi kami, humilna, kami disuruh membawa auzaron, beban-beban, min zinatil qaum, dari perhiasan dan baju kaum Fir'aun, faqadafnaha, lalu kami melemparkannya ke lubang api, fakadzalika alqas Samiri, maka demikian itu Samiri melemparkannya. Ya, mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban-beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun, kemudian kami melemparkannya ke api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Jadi mereka itu disuruh membawa perhiasan dari emas milik orang-orang Mesir, lalu oleh Samiri disuruh oleh Samiri agar perhiasan itu dilemparkan ke dalam api yang dinyalakan, lalu di lubang untuk dijadikan patung berbentuk anak sapi. Kemudian mereka melemparkannya, dan Samiri pula, ya, diikuti Samiri. Fa'akhraja lahum ijlan, lalu Samiri mengeluarkan untuk mereka ijlan, anak lembu, patung, dan emas, patung, jasadan, yang bertubuh, lahu khuar, dia memiliki suara sapi, faqalu, maka mereka Samiri dan pengikutnya berkata, hada ilahukum, ini Tuhan kalian, wa ilahu Musa fanasiya, dan Tuhan Musa, tetapi Musa lupa. Ya. Jadi kemudian dari lubang api itu Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Mereka berkata, ini Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. Ya. Afala yarawna, maka apakah kalian tidak melihat Allah yarji'u ilaihim qaulan, bahwa tidak bisa anak sapi itu menjawab kepada mereka jawaban, wala yamliku lahum darran wala naf'an, dan tidak dapat berkuasa dan mampu memberi madarat dan tidak mampu memberi manfaat. Walaqad qala lahum Harun, dan sungguh telah berkata kepada mereka, yaitu Harun telah berkata kepada mereka, min qabl, dari sebelum Musa kembali, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bihi, sungguh bahwa kalian telah diberi cobaan dengan anak sapi itu, wa inna rabbakumur rahman, sungguh Tuhan kamu adalah Allah yang Maha Pengasih, fattabi'uni, maka ikutilah aku dalam menyembahnya, wa ati'u amri, dan taatlah perintahku. Qalu, mereka berkata, lan nabraha alaihi, kami tetap akan, jadi kami akan tetap padanya, lan nabrah alaihi akifin, ya, kami akan tetap akifin, orang-orang yang beritikaf, beribadah kepadanya. Kami akan tetap menyembah patung itu, hatta yarji'a ilaina Musa, sampai kembali kepada kami, yaitu Musa. Qala, Musa berkata, ya Harun, wahai Harun, ma manaka id ra'aitahum dhallu, apa yang menghalangi kamu tak kala
kamu melihat mereka telah sesat menyembah anak patung sapi. Alla tattabi'ani, alla tattabi'ani. Apakah kamu tidak mengikutiku dalam beriman? Fa'asoita amri, afa'asoita amri. Apakah kamu telah membangkang perintahku? Qala, Harun berkata, Ya bena umma, wahai anak ibuku, la ta'khud bilahyati, jangan kamu pegang janggutku, wala biroksi, dan jangan pula rambut kepalaku dengan tangan kananmu. Inni khosyitu, sungguhnya aku takut antakula farraqta, kamu akan mengatakan kepadaku, kamu telah memecah belah baina bani Israel. Kamu telah memecah di antara bani Israel. Walam tarqub qawli, dan kamu belum mendengar jawaban tentang itu. Qala, Musa berkata, fama khatbuka ya Samiri, lalu apa yang tujuan kamu membuat patung anak sapi? Jadikan Tuhan wahai Samiri. Qala, Samiri berkata, basurtu, aku melihat bimalam yabsuru bihi, apa yang tidak mereka melihatnya. Faqabattu qabdatan, maka aku menggenggam segenggam. Min atari Rasul, dari jejak tanah yang dilalui Rasul, seorang utusan yaitu Jibril. Fanabattuha, lalu aku melemparkannya pada patung anak sapi itu. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, demikian telah menggoda pada diriku nafsuku. Ya, Musa berkata, apa yang mendorongmu membuat demikian wahai Samiri? Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api, demikianlah nafsuku membujukku. Ya, jadi jejak Rasul itu ajaran-ajaran menurut paham. Nah, menurut paham Samiri mengambil sebagian ajaran Musa, kemudian dilemparkan ajaran itu sehingga dia menjadi sesat. Jadi menurut sebagian mufasir, yang dimaksud jejak Rasul itu adalah telapak kuda Jibril. Artinya Samiri mengambil segumpal tanah dari jejak telapak kuda itu, lalu melemparkan ke dalam logam yang sedang dihancurkan, sehingga logam itu berbentuk anak sapi yang mengeluarkan suara. Lalu aku melemparkan ke api, demikian nafsuku membujukku. Qala, Musa berkata, fadhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Musa berkata, pergilah kamu, fa inna laka, sesungguhnya bagi kamu, fil hayati, dalam kehidupan dunia ini, an taqula la misas, kamu harus katakan pada orang yang kau temui, jangan sentuh aku, la misas. Wa inna laka, dan sesungguhnya bagi kamu, mau'idan, janji siksa dari Allah yang disediakan Allah, lan tukhlafah, yang tidak akan kamu dapat menghindarinya. Wangdur, dan lihatlah ila ilahika, pada Tuhan sapimu, alladzi zalta, yang kamu masih alaihi, yang kamu masih kepadanya akifan, sebagai penyembahnya. Lanuharriqannahu, sungguh akan kami bakar sampai menjadi debu. Summalanan sifannahu, kemudian sungguh kami akan hancurkan dia, fil yammi nasfa, ya, dengan berhamburan di laut. Ya, jadi Musa berkata, pergi kamu, wahai Samiri, pergi kamu, maka sungguh di dalam kehidupan kamu di dunia engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku. Jadi Samiri hidup terpencil sebagai hukuman di dunia, dan sebagai hukuman di akhirat dia akan ditempatkan di neraka. Dan engkau pasti mendapatkan hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkannya, abunya ke laut, berserakan di laut. Fil yammi nasfa. Innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yaitu Allah, wasi'a kulla syai'in ilma, yang meliputi pengetahuan, yang meliputi segala sesuatu.
Kadzalika naqussu 'alaika, demikianlah kami ceritakan kepada kamu, min ambai, ya, kami ceritakan kepada kamu Muhammad dari cerita-cerita ma qad sabaq yang telah berlalu, wa qad atainaka, dan kami telah berikan kepada kamu min ladunna dzikra, ya, sebuah peringatan dari sisi kami yaitu Al-Qur'an. Man a'rada anhu, dan siapa yang berpaling tidak mempercayai darinya, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, fa innahu yahmilu, maka sungguh dia akan memikul pada hari kiamat wizra, beban dosa, khalidina fihi, dia orang-orang yang kekal di dalam siksa itu, wasa'a lahum yaumal qiyamati hamla, dan sangat buruk bagi mereka pada hari kiamat beban dosa itu. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiup kedua kalinya fis-sur, ditiup yang kedua kalinya fis-sur, yaitu sangkakala wa nahsyurul mujrimin, dan kami kumpulkan orang yang berdosa, orang kafir, yauma idzin zurqa, pada hari itu mata mereka berwarna kebiruan dan wajah hitam. Yatakhafatun, mereka berbisik-bisik karena sangat takut. Bainahum, di antara mereka, in labistum illa ashra, tidakkah kalian berdiam di dunia melainkan hanya 10 hari? Ya. Jadi pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kali. Tiupan sangkakala yang kedua itu tiupan untuk membangkitkan manusia dari kuburnya atau menghidupkan kembali. Ya. Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Nahnu a'lam, kami lebih mengetahui bima yaqulun, terhadap apa yang mereka katakan, id yaqulu amsaluhum, ketika berkata orang-orang yang paling lurus dari mereka, torikotan, dapat jalan pendapatnya, in labistum illa yauman, tidakkah kalian berdiam di dunia ini melainkan hanya sehari. Ya, kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan. Orang yang lurus pikirannya atau amalnya di antara orang yang berdosa itu mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 1 hari saja. Wa yas'alunaka 'anil jibal, dan orang-orang musyrik menanyaimu, 'anil jibal, tentang keadaan gunung-gunung pada hari kiamat. Faqul, katakanlah Muhammad, yansifuha rabbi nasfa, ya, Tuhanku menghancurkannya sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa, dan dia membiarkan bumi itu terhampar yang tanahnya rata. La tara fiha iwajan wala amta, kamu tidak melihat fiha di dalamnya iwajan, dataran rendah, dan tidak pula lihat dataran tinggi. Ya, jadi Ibnu Juraid mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum kafir Quraisy yang suatu ketika bertanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad, apakah yang dilakukan Tuhanmu terhadap gunung-gunung pada hari kiamat? Mereka bertanya, ya, gunung-gunung yang kemudian Tuhanku akan menghancurkan pada hari kiamat itu sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Yauma idin yattabi'una da'i, pada hari itu telah dibangkitkan dari kubur, mereka mengikuti sang penyeru, yaitu malaikat Israfil. La iwajalahu, tidak ada penyimpangan darinya. Wa khasya'atil aswatu lirrahman, dan telah husuk tunduk semua suara kepada yang Maha Pengasih. Fala tasma'u illa hamsa, maka kamu tidak mendengar kecuali hamsa, gemercik suara derap kaki menuju mahsyar. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah, pada hari itu tidaklah bermanfaat pertolongan. Illa man adzina lahu rahman, kecuali bagi yang diberi izin, bagi ar-Rahman. Wa radiyallahu qaula, dan dia ridho kepadanya atas ucapan syahadat yang tulus. Jadi pada hari itu tidak berguna syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, yang dia ridhoi perkataannya. Ya, ya'lamu ma baina aydihim, dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka di akhirat, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, yaitu di dunia. Wala yuhayatuna bihi ilman, sedangkan tidaklah mereka itu meliputi ilmunya tentangnya. Jadi dialah Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka,
yang akan terjadi, apa yang di belakang mereka yang akan terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah, ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum, dan tunduk semua wajah kepada Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri tegak, berdiri sendiri. Wa qad khaba, dan sungguh telah merugi, man hamala zulma, orang yang memikul dosa. Wa man ya'mal minas shalihat, dan siapa yang mengerjakan dari kebajikan wa huwa mu'min, dan dia orang beriman kepada Allah, fala yakhafu zulman wala hadma, maka tidaklah perlu khawatir ya kezalimannya, wala hamsa tidak juga, dan tidak kebaikan terkurangi, wala hadma, ya usah khawatir. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, dan demikian kami menurunkan sebagai bacaan Al-Qur'an Arabian berbahasa Arab, wa sarrafna fihi minal wa'id, dan kami jelaskan berulang-ulang di dalamnya dari ancaman siksa dunia dan akhirat, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, au yuhditsu lahum dzikra, atau agar ia mengatakan kepada mereka peringatan. Jadi kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, dan kami menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, dan agar Al-Quran itu memberi pengajaran, yuhditsu lahum dzikra, peringatan, memberi peringatan, pengajaran kepada mereka. Fata'ala Allahul Malikul Haq, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Wala ta'jal bil Quran, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran, min qabli ayyuqda ilaika wahyuh, sebelum diselesaikan kepada kamu wahyunya, yaitu Jibril, dari wahyu dari Jibril. Wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi di sini Sudi mengatakan bahwa ketika Jibril datang menyampaikan wahyu, Rasul selalu berusaha keras menghafalkan wahyu tersebut. Upaya ini dilakukan karena Rasul khawatir belum hafal wahyu tersebut jika Jibril kelak datang kembali. Oleh sebab itu turunlah ayat ini, peringatan agar beliau tidak terburu-buru menghafalkan wahyu sebelum wahyu selesai diturunkan. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu dilarang Allah menirukan bacaan Jibril kalimat demi kalimat sebelum Jibril menyelesaikan bacaannya, agar Nabi Muhammad itu menghafal dan memahami betul ayat yang diturunkan. Walang qad ahidna, dan sungguh kami telah janjikan ila Adam, kepada Adam, agar dia tidak memakan khuldi min qabl, dari dahulu, fanasiya, lalu dia lupa akan janjinya. Walam najid lahu azma, dan kami tidak dapati baginya kemauan yang kuat. Wa id qulna, dan ketika kami berkata lil malaikati isjudu li Adam, kepada para malaikat bersujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka bersujud, illa iblis aba, kecuali iblis yang menolak sujud. Faqulna ya Adam, maka kami berkata, wahai Adam, inna hadza aduun, sungguhnya ini adalah musuh laka bagi kamu, wali zaujika, dan bagi istrimu Hawa, fala yukhrijannakuma, maka jangan sampai ia mengeluarkan kalian berdua, minal jannati fatashqa, dari surga, maka kamu akan celaka, bersusah payah di bumi. Innalaka alla tajua, sesungguhnya bagi kamu, ya, sesungguhnya bagi kamu, untuk kamu tidak lapar, fiha wala ta'ra, di dalam surga, dan tidak pula kamu telanjang, wala ta'ra. Ya, jadi ada jaminan untuk kamu di sana. Ya, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tazma'u, dan sungguh kamu tidak merasa dahaga, fiha, di dalamnya, wala tadha, dan tidak pula kamu merasa panas dari sinar, itu di surga. Fawaswasa ilaihi asyaitan, kemudian membisikkan pikiran jahat, ya, kepada Adam, syaitan, yaitu setan. Qala, setan berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, apakah kamu tunjuki, ala syajaratul khuldi, pada pohon khuldi, pohon keabadian, pohon khuldi, wa mulkin, dan kerajaan la yabla, yang tidak akan pernah binasa. Fa'akala, maka keduanya Adam dan Hawa memakan minha, dari buah khuldi. Fabadat lahuma saw'atuhuma, maka tampak terbuka bagi keduanya aurat-aurat,
ya, kemaluan dan dubur keduanya kelihatan semuanya, wa taufiqo, dan keduanya segera yakhsifani alaihima min waraqil jannah, keduanya menutupi atas diri mereka dengan daun surga, daun-daun yang ada di surga. Wa asaw Adam rabbahu faghawa, maka telah durhaka Adam kepada Tuhan yang dan telah sesat dia. Sesatlah dia Adam, jadi durhaka, melanggar larangan karena lupa, tidak sengaja, bagaimana disebutkan dan sebelumnya ini. Sesat itu mengikuti yang bisikan setan. Jadi kesalahan Adam itu meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia, biasa disamai durhaka. Jadi sesat karena tingginya martabat Adam untuk menjadi teladan bagi orang besar dan pemimpin-pemimpin agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ya. Sesatlah dia. Faghawa. Summa jtabahu rabbuhu, kemudian Tuhan mendekatkan dengan tobat. Bertobat fataba, dia menerima tobat alaihi wahada. Akhirnya Adam bertobat, kemudian diberi petunjuk. Qala, Allah berfirman, ihbita minha, turunlah kalian berdua dari surga, jami'an, dua, kalian berdua bersama-sama. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian dari sebagian lain menjadi musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, lalu jika datang dariku petunjuk atau kitab para rasul, famanittaba'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yakhsha, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan pula tercelaka di akhirat. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Ya. Wa man a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, baginya kehidupan yang sulit, ya, tidak bahagia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka dari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia berkata, Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku ini orang yang bisa melihat saat di dunia. Ya. Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu kamu melupakannya dan tidak mempercayainya. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikianlah kami, ya, seperti kau melupakan ayat-ayat kami, al yauma, pada hari ini, tunsa, kamu dilupakan, biarkan di neraka. Wa kadzalika najzi man asrofa, demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang musyrik, yang melampaui batas. Man asrof, melampaui batas. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak beriman kepada ayat Tuhannya. Wala adzabul akhirati asyaddu, dan sungguh azab akhirat lebih keras, wa abqa, dan lebih kekal daripada siksa dunia. Afalam yahdilahum, maka apakah tidak menjadi petunjuk yang jelas bagi mereka kafir Mekah? Kam ahlakna qablahum minal qurun, berapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari umat-umat terdahulu, yamshuna fi masakinihim, padahal mereka berjalan di tempat-tempat tinggal mereka yang dianjurkan. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda liulin nuha, tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi orang yang memiliki akal yang cerdas. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika, dan sekiranya ketetapan yang terdahulu dari Tuhan kamu, lakana li zaman, sungguh adalah kebinasaan pasti menimpa mereka di dunia, wa ajalun musamma, dan kalaulah tidak ada waktu, ajal waktu yang telah ditentukan. Jadi maka tidaklah menjadi petunjuk bagi orang-orang musyrik, ya, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka umat-umat itu, ya, sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal siksa, pasti siksa menimpa itu.
fasbir, maka bersabarlah engkau Muhammad, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka katakan, kalimat-kalimat kufur, wasabbih, dan bertasbihlah, salatlah bertasbih, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbit atau terbenam, ghurub terbenam, asar, wa min ana'il lail, dan dari waktu malam, fasabbih wa atrafan nahar, dan bertasbihlah saat maghrib dan isya. Ana'il lail, bertasbih, solat maghrib dan isya, wa atrafan nahar, dan di ujung-ujung atrafan nahar, siang hari, yaitu sholat duhur, la'allaka tardo, supaya kamu merasa senang dengan pahala yang didapat. Bersabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang, agar engkau merasa tenang. La'allaka tardo. Wala tamuddanna ainaika, jangan kamu tunjukkan kedua matamu, ila ma matta'na, pada apa yang kami berikan kesenangan, bihi, dengannya, azwajan, dari kepada golongan-golongan minhum, dari mereka orang kafir, zahratal hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia, linaftinahum fihi, untuk kami menguji mereka padanya, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rezeki Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi Abu Rafi berkata, suatu ketika Rasul kedatangan tamu, beliau menyuruhku meminjam terigu kepada orang Yahudi yang akan dibayar pada awal bulan Rajab. Orang Yahudi berkata, aku hanya mau memberimu pinjaman jika ada jaminan. Aku pulang dan langsung menceritakan hal itu kepada Rasul. Rasul bersabda, demi Allah, aku dikenal orang yang paling jujur di dunia ini. Aku disuruh kembali kepada orang Yahudi itu. Namun sebelum aku berangkat, Allah menurunkan ayat sebagai larangan mengharapkan suatu dari golongan selain Islam. Jadi turun ayat itu sebagai larangan mengharapkan sesuatu dari golongan selain Islam. Janganlah engkau tunjukkan, engkau tujukan, ya, janganlah engkau tujukan, la tamuddanna. Nah, ini ada penekanan, takkid. Janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai atau bunga kehidupan dunia, agar kamu diuji dengan kesenangan itu. Ya, karena karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi Allah menurunkan ayat sebagai larangan mengharapkan sesuatu dari golongan selain Islam. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa, tidak, ya, kami meminta kepada kamu rizki, kami tidak meminta kepada kamu rizki. Nahnu narzukuka, kami justru memberi rizki pada kamu, wal akibatul taqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Perintahkanlah keluarga kamu melaksanakan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki dari kamu, kamilah yang justru memberi rizki kepada kamu, dan akibat yang baik di akhirat bagi orang yang bertakwa. Wa qalu, kaum musyrik berkata, laula ya'tina, mengapa Muhammad tidak datang kepada kami bi ayatin min rabbih, dengan ayat atau bukti mukjizat dari Tuhannya. Awalam ta'tihim, bukankah telah datang pada mereka bayyinatu ma fis suhufil ula, penjelasan pada apa yang dalam suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang pertama yang dahulu. Jadi mereka berkata, mengapa tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu? Walau anna ahlaknahum bi'adzabin, dan sekiranya kami sungguh membinasakan mereka dengan azab, min qablihi, dari sebelum Muhammad menjadi rasul, laqalu, pasti mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasulan, mengapa tidak engkau utus kepada kami seorang rasul, fanattabi'a, maka kami akan ikuti ayatika, ayat-ayat engkau, min qabli,
dari sebelum an-nazilla wa nakhza. Sebelum kami hina di hari kiamat, menjadi hina. Dan wa nakhza, dan kami menjadi menyesal di neraka. Dan kalau mereka kami binasakan, ya, walau anna ahlaknahum, dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, yaitu Al-Quran diturunkan. Sebelum Al-Quran diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan menjadi rendah, menyesal di neraka. Kul kullun mutarabbisun, katakanlah Muhammad, masing-masing itu menunggu akibat perbuatannya. Fatarabbasu, maka tunggulah kalian. Kul kullun mutarabbisun, katakanlah Muhammad, masing-masing kita menunggu akibat perbuatan, ya, maka kalian fatarabbasu, tunggulah, fasata'lamuna, maka pada hari kiamat kalian akan mengetahui man ashabus sirati, siapa para pemilik jalan as-sawi, jalan yang lurus, yaitu agama Islam, wa man ihtada, dan siapa yang mendapat petunjuk, ya, kalian ataupun kami. Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk. Ya. Selesai surah Toha. Dieling-eling selawase. Urip.